Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang kurikulum mata pelajaran untuk pemrograman dasar khusus untuk kelas 10 multimedia di SMK Negeri 1 Moilong. Jadi saya ucapkan selamat pada adik-adik yang sudah bergabung bersama kami di SMK Negeri 1 Moilong. Baik, kita mulai ya untuk kurikulum mata pelajaran untuk pemrograman dasar. Ya, jadi ada 7 kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Jadi yang kompetensi dasar pengetahuan itu ada di kolom sebelah kiri dan kompetensi dasar keterampilan ada di sebelah kanan. Nah, untuk yang 3.1 itu selalu bergandengan dengan 4.1 karena di 3.1 ya itu adalah teori, kemudian 4.1 itu adalah praktek. Jadi setelah kita menerapkan alur logika pemrograman komputer, kita bahas, kita nanti akan membuat alur logika pemrograman komputer. Nah, ini akan kita praktekkan. Jadi nanti misalkan memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, memahami perangkat lunak, ini kita jabarkan secara teori. Nah, di keterampilannya melakukan instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Jadi nanti ini akan menjadi salah satu ya 2 rangkaian yang tidak terpisahkan, jadi ini teori dan ini prakteknya. Nah, ini akan kita bahas selama semester ganjil di tahun 2021 ini ya. Kita akan bahas selama semester ganjil. Kita lanjut. Nah, untuk buku referensi yang saya gunakan yang pertama adalah pemrograman dasar C2 untuk kelas 10 karangan Febrianto Al-Qodri, penerbit Quantum Book. Ini nanti akan saya berikan, ada PDF-nya. Kemudian ini buku selanjutnya adalah pemrograman dasar SMK kelas 10, penulisnya Andi Novianto, penerbit Erlangga ya. Ada bukunya sama saya. Kemudian tambahan lagi algoritma dan pemrograman dalam bahasa Pascal, C dan C++. Ini penulisnya Bapak Rinaldi Munir dan Leoni Lydia, penerbitnya Informatika Bandung. Nah, di algoritma dan pemrograman ini banyak contoh-contoh yang bisa nanti kita terapkan dalam pemrograman dasar ya di SMK. Jadi mudah-mudahan setelah kita selesai melaksanakan pembelajaran ini, maka nanti adik-adik sudah bisa mencoba membuat program sendiri walaupun dengan bahasa Pascal, bahasa yang masih sangat sederhana, dan nanti akan kita kembangkan dan kalau tidak ada halangan bahasa yang lain. Nah, untuk mekanisme pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama kita menggunakan Google Meet. Google Meet itu untuk sarana tatap mukanya kita ya. Nanti tetap kita kondisikan bagaimana proses pertemuannya, nanti kita akan coba. Kemudian menggunakan LMS Google Classroom yang sering kita gunakan. Ini akan kita gunakan setiap hari. Kemudian ada WhatsApp Group, ini juga sebagai sarana komunikasi kita untuk berkomunikasi dengan kalian ya, tentang terkait tagihan tugas, materi dan sebagainya. Kemudian YouTube, ya, adik-adik juga perlu tahu bahwa video yang ada tonton hari ini itu juga diupload di YouTube. YouTube digunakan sebagai mengupload video-video pembelajaran. Nah, untuk proses penilaian yang pertama kehadiran 20%, ada penugasan 30%, penilaian harian 30%, penilaian semester 20%. Jadi totalnya itu adalah 100%. Nah, untuk adik-adik yang hadir terus, tugasnya ada terus, kemudian penilaian ulangan hariannya itu semua dan dapat 100, penilaian semester juga ikut dapat 100, maka nilai di rapor adik-adik nanti juga akan 100 ya. Ya paling tidak nilainya itu di atas 90 ya. Ya walaupun tidak ada nilai 100 tapi paling tidak jangan sampai di bawah 90. Kemudian ada persiapan sebelum kita belajar untuk suksesnya pembelajaran dari kita kali ini. Ya, ada persiapan yang perlu kalian siapkan. Pertama, siapkan paket data dan gunakan sebagaimana mestinya. Tidak perlu menonton video yang tidak berguna, tidak penting. Kalau untuk video-video pembelajaran dipersilakan.
siapkan paket datanya ya. Jadi komunikasikan dengan orang tua baik-baik untuk masalah paket data ini. Kemudian cari referensi sebanyak-banyaknya sebelum pembelajaran dimulai. Misalkan tentang alur logika pemrograman, itu kalian sudah mencari referensi di internet terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian uninstall game atau aplikasi yang tidak diperlukan. Jadi nanti akan ada aplikasi yang diinstal di HP-nya kalian, makanya untuk game aplikasi tidak diperlukan itu di uninstall saja ya. Kita lanjutkan ke tips sukses pembelajaran daring. Jadi pembelajaran daring itu juga ada tipsnya supaya kita bisa sukses dalam proses pembelajaran daring. Pertama, disiplin waktu. Jadi misalkan kita di pemrograman dasar itu misalkan hari Rabu jam 9. Jadi jam 9 adik-adik itu sudah standby dan sudah siap dalam proses pembelajaran untuk khusus mata pelajaran pemrograman dasar ya. Kemudian bertanggung jawab ya, jadi tugas-tugas yang diberikan itu kalian juga harus bertanggung jawab ya, dikerjakan. Kemudian tidak perlu menunda-nunda pekerjaan ketika tugasnya sudah diberikan ya, langsung saja dikerjakan, jangan ditunda karena besok akan ada pekerjaan yang baru ya. Belajar dengan rajin salah satu tips sukses pembelajaran daring. Siapapun yang menyarankan bagaimana kiat sukses pembelajaran daring, pasti salah satunya adalah belajar. Kemudian berdoa ya. Kita sudah berusaha ya, sambil berdoa. Baik, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Saya berharap adik-adik tidak merasa terpaksa dalam proses pembelajaran ini ya. Jadi kita harus bisa menjadi orang bijak. Belajar memang tak lantas membuat kita langsung sukses. Namun kebanyakan orang sukses adalah belajar sejati. Tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah kegelapan menjadi sebuah cahaya. Dalam beberapa kata-kata motivasi untuk adik-adik semua. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, selalu bersemangat, dan jangan putus asa dalam mencapai cita-cita. Tetap semangat dalam proses pembelajaran. Jadi itu dulu yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyaksikan video ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp group. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.